Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, yang di atas yang di bawah. Semuanya katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Senyumannya harus mantap. Walaupun belum gajian kelihatan harus senyum udah gajian saudara. Haleluya. Tenang, besok udah gajian. Amin. Lemas-lemas, udah pay letter menanti Pak Pendeta. Oh haleluya. Tapi saya percaya Tuhan baik. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Pak Pendeta dari mana aja? Biasa. Kebut-kebutan. Tapi saya percaya jemaat Nias itu sabar-sabar semuanya. Amin. Karena baru namanya Nias, S-nya itu sabar. Gak lucu lagi. Aduh. Yuk, yang Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Yohanes 14, 16-17. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16-17. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, aku akan apa? Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, menyertai. Amin. Ayat selanjutnya dikatakan apa di sana? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dan tidak mengenal. Tetapi kamu apa? Perhatikan dikatakan apa di sana? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Saya teringat saudara, tahun kemarin ada banyak jemaat Tuhan yang takut masuk tahun yang baru, takut masuk tahun 2024. Oh Pak Pendeta, ya keadaan begini Pak Pendeta, perang sementara terjadi waktu itu antara Ukraina dan Rusia dan lain sebagainya. Nanti bagaimana keadaan ke depan Pak Pendeta? Bisa-bisa perang dunia. Ini Pak Pendeta, BRICS mencoba melawan yang namanya kekuatan Barat. Artinya apa? Nanti bisa terjadi perang dagang, ekonomi bisa goncang dan lain sebagainya. Ada banyak orang ketakutan ketika mau masuk tahun 2024. Tapi saya mau bilang saudara, kita sudah setengah jalan 2024 dan kita boleh ada sampai hari ini. Artinya apa? Kita boleh melihat ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna di sana. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, kalau Tuhan hari ini memelihara, kalau Tuhan sampai hari ini menyertai saudara dan saya, Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Katakan amin. Artinya apa? Sampai akhir hidup kita pemeliharaan dan penyertaannya tetap sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, tapi saya mencatat di sini saudara, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bukan hanya kita tahu saja, tetapi juga harus dipahami. Sama-sama bilang sama saya, dipahami. Amin. Karena begini saudara, kalau penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hanya sampai pada pengetahuan, tidak dipahami dengan benar, kita bisa jadi seperti bangsa Israel di padang gurun saudara, di mana ketika mereka sebenarnya sudah tahu Tuhan menyertai mereka, mereka sebenarnya sudah tahu Tuhan memelihara mereka, tapi karena mereka nggak paham konsep penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, jadi ada saat di mana mereka pikir Tuhan nggak menyertai mereka, ada saat di mana mereka pikir Tuhan jahat sama mereka, ada saat akhirnya apa? Mereka kecewa sama Tuhan, bahkan ada yang akhirnya bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Makanya hari-hari ini saudara, saya mau bilang, kita harus punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman itu penting. Amin. Makanya hari ini dalam tema besar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kita akan sama-sama belajar satu judul, yaitu apa? Paradigma yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya, tentang penyertaan, tentang pemeliharaan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita punya pemahaman yang benar, sehingga dalam setiap langkah hidup kita, kita senantiasa melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Yang pertama, saya mencatat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah. Amin. Ayatnya yang ke-15 sampai 16 dalam Ulangan 8. Ayatnya yang ke-15 sampai 16 di Ulangan 8. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama. 3, ya.
Dan yang memimpin engkau melalui apa? Dan yang dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada. Tahan dulu sampai di sana, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara perhatikan di bagian yang pertama, apakah Tuhan menyertai bangsa Israel? Shalom. Jemaat. Oi jemaat. Haleluya. Memang kalau belum makan malam, soak semuanya. Sekali lagi, apakah mereka tahu Tuhan menyertai mereka? Pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai bangsa Israel? Yes, di tanah, bicara tentang tanah yang mereka sementara lewati itu, atau bicara tentang di padang gurun, bicara tentang penyertaan Tuhan itu ada. Makanya ayat yang kita baca, bisa nggak Tuhan ubah padang gurun jadi padang rumput? Sangat bisa. Tapi ternyata penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah. Selanjutnya dikatakan apa di sana, saudara? Dengan ular yang ganas serta apa? Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan ubah ular-ular yang ganas jadi ulat bulu yang lucu? Hah? Sangat bisa. Bisa nggak kalajengking tadi jadi semut-semut yang lucu, yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya. Hihi. Ketahuan banget yang ketawa tua semuanya. Saya mau bilang, saudara, sangat bisa. Tapi ternyata Tuhan tidak merubah semuanya itu, sekalipun dalam penyertaannya. Kenapa? Karena yang harus kita pahami begini, saudara, bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah. Kenapa? Karena dalam kemudahan, dalam zona nyaman tidak ada pertumbuhan di sana. Artinya apa? Kalau hari ini saudara dan saya sedang ngalamin masa-masa yang tidak mudah, jangan berpikir, oh Tuhan tidak menyertai aku, oh Tuhan meninggalkan aku. Justru dalam penyertaannya Dia bisa izinkan saudara dan saya ngalamin masa-masa yang tidak mudah, supaya apa? Ngalamin pertumbuhan di sana, supaya imanmu jadi besar, supaya kau jadi pribadi yang kuat untuk layak terima berkat Tuhan yang besar. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan menyertai Daud atau tidak? Apakah penyertaan Tuhan itu membuat kehidupan Daud jadi mudah? Oh, Tuhan menyertai Yusuf atau tidak? Hah? Ya. Ya atau tidak? Apakah kehidupan Yusuf jadi mudah? Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego atau tidak? Apakah kehidupan mereka jadi mudah? Tuhan menyertai pendeta Marcel atau tidak? Apakah kehidupan pendeta Marcel jadi mudah? Iyalah. Ini kelihatan memang jemaat-jemaat Tiberias garis keras ini. Kalau dibelah ada lambang kerubim, haleluya. Di belakang Tiberias I mean love. Saya bilang, saudara, iya kan? Tuhan menyertai, tapi tidak membuat semuanya mudah. Gereja ini 36 tahun kemarin kita baru rayakan, saudara, Tiberias Ministry. Apakah Tuhan menyertai gereja ini? Ya. Tapi apakah selama 36 tahun semuanya serba mudah? No. Gereja ini ngalamin masa-masa yang berat, masa-masa yang tidak mudah. Tapi semuanya itu membentuk gereja ini jadi luar biasa sampai hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan lagi izinkan masa-masa sukar, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Justru dalam penyertaannya Tuhan bisa izinkan masa-masa yang berat untuk membuatmu jadi kuat, untuk membuat imanmu bertumbuh, untuk punya iman yang besar. Iman yang besar akan melihat berkat yang besar dinyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya mudah, tapi pasti akan menjadi indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua, saya mencatat, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat. Sama-sama bilang sama saya, tidak serba cepat. Coba kita lihat Yosua 6, Yosua 5 ayat 6. Yosua pasal yang kelima ayat 6 bagian awal dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab orang Israel itu apa? Berapa lama? Kalau saudara pakai Google Maps, saudara bisa mengecek perjalanan kalau pakai mobil saudara, itu dari Mesir ke tanah Kanaan, ke Israel, itu kurang lebih 8,5 sampai 9 jam. Itu kalau supir Israel. Kalau supir Trans Sumatera, 2 jam nyampe itu. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Itu hebat sekali saudara. Mereka bisa nyetir sambil tutup mata.
Oh, Tuhan. Itu kalau naik nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur, penumpang nggak bisa tidur, supirnya bisa tidur, saudara. Iya, keneknya cuma ya kiri banyak, darah Yesus Tuhan. Tapi justru supir-supir seperti itu yang membuat banyak orang yang akhirnya bertobat, saudara. Tapi kalau supir-supir Israel yang bawa Mesir itu paling ya 8,5 sampai 9 jam. Kalau misalnya jalan kaki, kalau sebenarnya Alkitab mencatat sebenarnya ada kisah dalam Alkitab ketika kakak Yesus pulang balik itu dari Mesir ke tanah Kanaan itu 10 hari. Ada peneliti modern bilang ya kalau jalan orang normal hari 1 hari 8 jam, kira-kira saudara itu 20 hari. Tapi kalau misalnya kita ambil yang paling malas, yang kalau misalnya jalan dikit, baru 2 meter, singgah lapo. Baru jalan sedikit, singgah coffee shop, lihat senja. Sebab kau selalu. Kopi yang pahit ini mengajarkanku bahwa hidup yang pahit pun bisa dinikmati. Kopi yang paling romantis adalah apa? Kupinang kau di dalam nama Tuhan Yesus. Ada lagi. Udah. Saya mau bilang saudara, baru jalan dikit, langsung ngumpul, gibah, gosip. Nah itu 40 hari. Nyampe 40 hari. Perjalanan mereka berapa lama? 40. Bisa nggak Tuhan buat jadi 1 detik nyampe? Memang iman jemaat Tiberias Nias memang mantap luar biasa. Tapi ternyata berapa? 40. Kenapa? Karena Tuhan tahu proses itu Saya mau bilang saudara, kalau hari Tuhan izinkan proses, Tuhan belum jawab doa saudara, Tuhan belum kasih pemulihan, Tuhan belum kasih mujizat, bukan berarti Tuhan nggak menyertai, tapi dalam penyertaannya Tuhan tahu saudara dan saya butuh proses karena proses itu baik. Karena sesuatu yang instan itu bahaya. Bicara tentang karir sukses yang instan itu bahaya. Bicara tentang yang namanya kekayaan yang instan itu bahaya saudara. Bicara tentang ketenaran yang instan itu bahaya saudara. Kecuali kalau pernah jadi sekuter sebelumnya saudara. Belum nangkap ya, nanti saya jelasin. Memang kalau belum makan malam lemah semua. Orang Indonesia kan kita begitu, kalau ini kosong ini lemah. Coba kalau ini full, makin lemah. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Iya kan, makanya anak muda ini banyak anak muda. Shalom anak muda. Oh, semuanya muda. Para ada dari sini kelihatan opung-opung masih shalom. Nggak apa-apa, jiwa muda opung. Hihi. Saya mau bilang ya, semua yang instan tuh nggak sehat, apalagi hubungan yang instan. Makanya buat para wanita, shalom para wanita yang belum menikah. Jangan buru-buru. Jangan baru deketin dikit, baru dikasih hadiah dikit langsung nikahin aku abang. Hihi. Dan cuma ketawa bertobat. Lihat dulu, zaman sekarang laki-laki banyak tipu-tipunya. Datang, ganti-ganti mobil, ternyata rental semuanya. Hati-hati, benar bang. Sama wanita juga banyak yang penipu sekarang, hati-hati. Shalom para pria. Hati-hati. Zaman sekarang banyak wanita penipu. Oh Tuhan. Waduh, pastikan kau lap make upnya bisa lihat aslinya dulu. Waduh, ada banyak yang kalau ketemu sunrise. Pas lap make up, waduh, sunset bos. Oh Tuhan. Suram. Ya makanya hati-hati, ada prosesnya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, proses itu baik. Pertanyaan saya, Tuhan menyertai Daud atau tidak? Daud ketika diurapi sama Samuel di rumahnya Daud untuk jadi raja, usia berapa? Shalom. Sekolah minggu nggak dulu? Terus berapa tahun? Ada tahun. Tidak semudah itu Ferguson. 15. Jadi raja berapa tahun?
Tahun 30, artinya berapa tahun penantian? Tolong dong, agama udah payah, matematika jangan payah lagi. Agama, matematika itu bisa nggak ketika diurapi sama Samuel saat itu juga langsung jadi raja 15 tahun? Sangat bisa, tapi Tuhan izinkan proses untuk mempersiapkan seorang Daud untuk siap jadi pemimpin, saudara. Tuhan menyertai Yusuf atau tidak? Menyertai. Ketika Yusuf mimpi akan menjadi pemimpin di Mesir, umur berapa dia? Ya, Daud aja yang terkenal kami nyaho Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta tahu, kalau Pak Pendeta mau tanya siapa camat Warakas, saya tahu Pak Pendeta. 17. Jadi raja umur 17 lagi. 30 sama 30. Berapa tahun? Oh Tuhan Yesus baik. Semuanya antri. Biar bersih otak. Saya mau bilang saudara, ya 13 tahun saudara, bayangin. Bisa nggak langsung waktu dia mimpi, langsung jadi seorang raja? Sangat bisa. Tapi Tuhan izinkan proses dulu. Kenapa? Karena proses itu akhirnya bisa mempersiapkan seorang Yusuf untuk jadi pemimpin yang luar biasa. Tuhan menyertai Pendeta Marcel atau tidak? Kok ada yang bilang enggak? Menyertai lah, Tuhan ada menyertai saya. Pendeta Marcel viralnya kapan? Nggak apa-apa lah, udah sesi terakhir, santai aja lah, undang lah. Berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Jangan bicara umur, ketahuan saya tua. 24. Saya merantau ke Jakarta 2007. Bisa langsung ketika nyampe 2007 Tuhan langsung bikin viral seperti 2024. Sangat. Tapi ternyata tidak. Tuhan izinkan proses dulu. Kenapa? Karena Tuhan tahu proses itu baik. Makanya sampai Jakarta, jadi sukses. Enggak, jadi stres. Iya, ngerasain kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar, saudara. Bodoh, ngalamin proses jadi artis yang tidak terkenal. Iya, belum lagi jadi peran di telepon. Sel, siap syuting? Siap. Oke, jadi peran utama. Wow. Saya sudah siap jadi selebriti, saudara, saat itu. Saya datang, saudara. Saya curiga kenapa nggak dikasih skrip. Kok artis nggak dikasih skrip? Oh, mungkin mereka tahu saya bisa hafal dengan cepat. Tapi kenapa di make up cuma rambut, muka? Enggak. Ternyata bukan peran utama, tetapi peran pengganti peran utama. Saudara tahu yang kalau misalnya peran utama ada adegan berantem yang kalau peran utamanya kena tendang, duar, kelempar. Nah, yang kelempar itu saya, saudara. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Oh Tuhan, saya ingat banget itu saudara. Waduh, peran utamanya ditendang, duar. Akhirnya saya gantiin, saya ngelempar, duar, puak, patah meja. Mejanya patah, tulang belakang saya udah mau patah. Peran utamanya disuruh pinggir, saya disuruh pinggir, dia yang ganti pura-pura. Dalam hati saya, gua yang sakit. Oh Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena proses itu baik. Makanya sampai hari ini saya mau bilang saudara, saya jadi sadar semuanya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari ini saudara sementara diizinkan Tuhan ngalamin proses, Tuhan belum jawab doa saudara, Tuhan belum kasih bicara tentang pemulihan mujizat dalam kehidupan saudara, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Justru dalam penyertaannya Tuhan izinkan proses. Kenapa? Dalam proses itu baik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat, tetapi pasti tepat pada waktunya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang terakhir, yang ketiga, apa paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan? Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan untuk menuntun kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan dianugerahkan untuk menuntun setiap kita. Coba kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Dikatakan apa? 3 ya. Tuhan pada siang untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, berjalan di depan mereka. Sama-sama bilang sama saya,
untuk menuntun mereka. Amin. Dan saudara bisa baca selanjutnya, saudara. Artinya begini, Tuhan menganugerahkan yang namanya penyertaannya, pemeliharaannya, bukan serta-merta hanya sampai di sana saja, tetapi ada tujuan besarnya Tuhan adalah supaya saudara dan saya bisa dituntun pada apa yang sudah Tuhan sediakan. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan, terutama untuk pesta dalam kerajaan sorga. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan menyertai saudara dan saya, Tuhan menuntun. Makanya kalau bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dalam penyertaannya, Tuhan memberikan gambaran bahwa Dia adalah gembala dan saudara dan saya adalah dombanya. Makanya kalau saudara lihat gambar ini, saudara bisa lihat gembala akan berdiri di depan domba supaya domba-dombanya mengikuti, karena gembala mau menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, gambaran kerajaan sorga. Katakan amin. Nah, dan yang menarik, gembala selalu identik dengan apa yang dipegang tongkat. Untuk apa? Ini untuk menuntun. Makanya biar cepat nangkap, saya nggak punya tongkat gembala, tapi saya punya tongkat ini saudara untuk jadi bantu. Cuman ini yang saya punya saudara. Nyari yang begitu susah. Tapi yang tadi itu, yang ada bengkokannya itu untuk narik kalau ada domba-domba yang keluar jalan. Makanya ayo, biar totalitas kita undang dombanya, yuk. Domba-domba mantap, kan kita domba-dombanya Tuhan. Atau domba-domba mantap ini, import ini bos. Kalau yang ini diet. Gembala akan berdiri di depan domba-dombanya supaya untuk menuntun mereka kepada apa yang sudah disediakan oleh gembalanya. Makanya yuk domba yuk. Akan berjalan dan domba akan mengikuti gembalanya. Jadi gembala akan berdiri di depan dari dombanya supaya bisa menuntun. Ada saat di mana gembala akan berjalan di belakang, tapi sebenarnya untuk apa? Untuk mengarahkan kalau ada yang udah mulai keluar. Iya, mengarahkan kalau ada yang udah mulai keluar jalan. Dong. Makanya itu tadi tongkat bengkokannya kalau udah lari tarik lagi saudara, untuk mengarahkan. Bahkan kadang-kadang makanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kadang-kadang Tuhan bisa menggunakan kekerasan untuk mengarahkan kita. Ada dasar firman Tuhannya, yang kukasihi, kutegur dan kepahitan belum habis ini saudara. Ya kan? Makanya di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan rindu ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Gak apa-apa, namanya juga anak-anak. Iya. Nah, makanya gitu saudara, Tuhan menuntut ketaatan. Karena ketika saudara dan saya taat, maka kita akan mencapai yang namanya tujuan dari gembala menuntun setiap kita. Nah, kabar baiknya begini saudara. Makanya kalau orang yang taat sama Tuhan, hidup dalam ketaatan, kemanapun dia melangkah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang mengikuti dia, saudara. Amin. Makanya sedikit saya mau bagikan buat saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya begini saudara, bahwa makanya dalam hidup gak usah takut selama saudara dan saya taat dalam Tuhan. Orang mungkin bisa singkirkan saudara dari pekerjaanmu, tapi orang gak bisa singkirkan saudara dari promosi yang sudah Tuhan sediakan buatmu. Orang mungkin bisa singkirkan saudara dari bisnismu,
Tapi orang gak bisa singkirkan saudara dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya, dalam perjalanan pengalaman pekerjaan saya, satu ketika saya pernah, teman saya sendiri, sahabat saya sendiri, dia halangi apa yang harusnya saya terima, saudara. Dia hubungi orang di divisi itu dan bilang, gak usah kasih ke Marcel, ngapain? Udah gak layak dia, udah gak pantas untuk dapat. Dia halangi, dan saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma dikasih tahu sama divisi itu, dia bilang, maaf, tadi sebenarnya udah disiapin mau kasih, tapi dihalangi, dilarang. Dan saya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau bilang, saudara, gak nyampe 1 minggu saudara dari kejadian itu, saya dipanggil sama atasan saya bilang, mulai hari ini setiap bulan ada bonus buat kamu. Dan bonus yang diterima berkali-kali lipat dari yang dihalangi oleh teman saya itu, saudara. Makanya pastikan apa, saudara? Taat aja sama Tuhan. Karena kemanapun kau melangkah dalam ketaatan, kau akan lihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup selamanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam ketaatan. Di situ ada pemeliharaan, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Dia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi ingat baik, milikilah pemahaman yang benar, paradigma yang benar tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak akhirnya membuat semuanya serba mudah. Karena di dalam masa kesesakan, masa yang berat, ada iman yang bertumbuh di sana. Penyertaan Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat, karena proses itu baik. Tuhan tidak membuat semuanya serba cepat, tetapi tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan untuk menuntun setiap kita, supaya kita sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Hiduplah dalam ketaatan, dalam setiap langkah. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan akan menyertai setiap kita selama-lamanya. Hamba menyerahkan Tuhan, setiap jemaat Tuhan, mereka senantiasa menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Hidup di bumi seperti di sorga. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami menyerahkan yang menghadapi ujian, sukses, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan, tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat, koordinator tempat ini diberkati Tuhan. Bahkan rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga diberkati Tuhan. Bahkan ucap berkat, gereja kami diberkati, yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Daryati Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan, luar biasa. Saking gembala sidang kami, Tuhan akan melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Ucap berkat yang kami kasih para pemimpin kami, ke Argo Kariso dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna, menuntun, membimbing, mengarahkan setiap kami. Bahkan ucap berkat, Indonesia diberkati, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai, besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan suri kami Tuhan berkati berhasil. Sesi terakhir, pendeta Alex dalam pengurapan Tuhan yang sempurna. Akhirnya, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan
Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bagimu Tuhan